Malam pertama jadi istri, aku pikir kami akan berdua di kamar. Tapi yang menyambutku justru belasan kambing hidup. Dan suamiku mengenakan topeng berbulu. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hari itu, langit tampak bersih, seolah turut merayakan pernikahanku. Orang-orang lalu lalang membawa makanan, tenda sudah berdiri sejak subuh, dan pengeras suara mulai mengumandangkan lagu dangdut remix yang entah mengapa terasa cocok untuk suasana bahagia ini. Di tengah semua keramaian itu, aku duduk di pelaminan dengan kebaya putih dan riasan yang membuat wajahku nyaris tak ku kenali sendiri. Tapi bukan itu yang membuatku gugup. Yang membuat dadaku sesak justru sosok lelaki di sampingku, Pak Arman, suamiku, yang baru aku kenal sebulan lalu. Dia bukan lelaki romantis, seperti dalam cerita-cerita novel. Wajahnya terkesan datar, suara pelan, gerakan tubuh kaku, dan jarang tersenyum. Tapi semua itu tenggelam di mata orang-orang karena satu fakta sederhana. Dia kaya. Bukan kaya karena warisan, tapi karena kerja kerasnya beternak kambing dan sapi sejak muda. Sekarang, dia punya lebih dari 200 ekor kambing, beberapa truk pengangkut, dan jaringan dagang yang sudah menembus pasar-pasar besar di kota. Di kampung kami, dia dikenal sebagai bos kambing. Mahar pernikahan kami bikin heboh satu RT. 100 juta rupiah tunai, dibayar langsung di depan penghulu tanpa banyak basa-basi. Ditambah lagi seperangkat alat salat dan 1 unit motor matic terbaru. Beruntung banget kamu, Din, bisik salah satu sepupuku saat aku digandeng menuju pelaminan. Baru kenal sebulan udah dinikahin, mahar segede itu pula. Aku hanya tersenyum kecil. Di luar, semua tampak sempurna. Tapi di dalam, pikiranku penuh tanda tanya. Banyak yang mengira aku menerima lamarannya karena uang. Tidak sepenuhnya salah. Keluargaku memang sedang terhimpit masalah keuangan. Ayahku sudah lama berhenti kerja karena sakit, dan adikku butuh biaya sekolah. Saat Pak Arman datang melamar, membawa proposal hidup yang tampak aman dan mapan, ibuku langsung luluh. Aku pun tidak sepenuhnya menolak. Mungkin, pikirku, cinta bisa tumbuh setelah pernikahan. Bukankah banyak yang bilang, cinta itu bisa dibangun? Resepsi kami sederhana tapi ramai. Semua kursi penuh, makanan habis tak bersisa, dan anak-anak berlarian ke sana kemari. Di pelaminan, aku dan Arman duduk berdampingan, menerima salaman dan ucapan selamat dari tamu yang datang silih berganti. Arman nyaris tidak bicara. Tangannya hanya menggenggam tanganku erat. Mungkin terlalu erat. Rasanya seperti dipegang seseorang yang takut kehilangan, tapi belum tahu bagaimana caranya memeluk. Menjelang malam, kami meninggalkan keramaian dan diantar ke rumah baru, yang katanya sudah dibangun sejak 2 bulan lalu. Lokasinya agak tersembunyi, di balik kebun jati yang cukup luas, dan hanya bersebelahan dengan satu bangunan besar lainnya, kandang kambing milik suamiku. Rumahnya sendiri terkesan mewah dengan sentuhan modern, kontras dengan aroma rumput dan kotoran hewan yang samar-samar, mulai menyusup ke penciumanku begitu turun dari mobil. Saat berdiri di depan pintu rumah, aku menarik napas panjang. Ini bukan hanya rumah baruku. Ini juga hidup baruku. Bersama pria yang nyaris asing, tapi sekarang sudah menjadi suamiku yang sah. Aku tak tahu apa yang menanti di dalam rumah itu, apalagi di malam pertamanya. Tapi aku tahu, tak ada jalan untuk kembali. Saat kami masuk ke dalam rumah, suasananya terasa sepi dan hening, nyaris terlalu sunyi untuk rumah sebesar ini. Lampu-lampu gantung menyala lembut, memberikan cahaya kuning keemasan yang sebenarnya hangat, tapi entah kenapa membuatku justru makin gugup. Koperku dibawa oleh pembantu Pak Arman sampai ke kamar utama, lalu mereka pamit dengan senyum canggung, seolah tahu bahwa malam ini adalah malam yang paling ditunggu, tapi juga paling penuh tekanan. Aku berdiri di ambang pintu kamar. Tanganku masih memegang ujung kerudung yang setengah terlepas. Jantungku berdetak tak karuan. Dalam budaya kami, malam pertama adalah momen sakral. Tapi juga momok. Penuh harap,
tapi seringkali penuh ketakutan. Aku menatap Pak Arman yang sudah melepas jasnya, meletakkannya rapi di kursi. Ia menoleh sebentar ke arahku dan tersenyum kecil. "Kamu capek ya? Mau istirahat dulu?" tanyanya. Aku hanya mengangguk pelan. Suaraku tercekat. "Iya, boleh." Ia lalu berjalan ke arah lemari, besar berwarna coklat gelap di sudut kamar. Aku mulai melepas kerudung dan duduk di tepi ranjang. Sepintas kamar ini terlihat mewah. Ranjang ukuran king dengan headboard tinggi, lampu tidur klasik di kedua sisi, AC sentral, bahkan karpet tebal berwarna krem yang terasa empuk di bawah kakiku. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang mengusik. Aroma tajam menyelinap masuk melalui celah jendela atau mungkin dari ventilasi di atas pintu. Bau yang tak asing, bau kambing. Bukan sekadar bau kandang, tapi bau yang menyengat seperti belum dibersihkan berhari-hari. Aku mengernyit, mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama, semakin kuat baunya menusuk hidung. Aku menoleh ke Arman. "Mas, ini baunya dari mana ya?" Tanyaku hati-hati. Arman menoleh sebentar dari depan lemari, lalu terkekeh pelan. "Oh, itu. Maaf ya. Ventilasi kamar ini nyambung ke ruang belakang. Biasanya sih nggak separah ini. Mungkin karena sore tadi habis pembersihan kandang." Aku berusaha tersenyum, walau jujur itu bukan jawaban yang membuatku lega. Aku tahu, menikah dengan peternak kambing berarti harus siap dengan gaya hidup yang berbeda. Tapi aku tak menyangka baunya akan ikut masuk ke kamar tidur, tempat yang seharusnya jadi ruang paling pribadi dan nyaman. "Udah terbiasa sih lama-lama," tambah Arman, seolah membaca pikiranku. Ia menutup pintu lemari, lalu duduk di sisi ranjang berjarak 2 jengkal dariku. Aku hanya mengangguk pelan. Entah kenapa, keheningan yang mengisi ruangan setelah itu lebih pekat dari bau kambing tadi. Kaku, dingin. Kami berdua seperti orang asing yang tiba-tiba dipaksa tinggal satu atap dan berbagi ranjang. Aku mencuri-curi pandang ke wajahnya. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan gairah, bukan cinta, tapi semacam kehati-hatian. Seolah dia juga sama gugupnya denganku. Mungkin ini juga malam pertamanya secara emosional, meskipun usianya jauh di atasku. "Kalau kamu nggak nyaman, kita bisa istirahat dulu aja malam ini," katanya pelan. Matanya menatapku lekat, tapi dengan hormat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit tenang. Karena setidaknya, pria ini tidak memaksakan apapun. Meski baunya tetap mengganggu, mungkin dia tidak seburuk bayanganku. Belum romantis, tapi ada ruang untuk mulai percaya. Aku mencoba mengalihkan pikiran dari bau kambing yang makin menusuk dengan menyibukkan diri membuka koper, berharap suasana akan mencair seiring waktu. Tapi entah kenapa, perasaan ganjil justru makin terasa. Rumah ini terlalu rapi, terlalu sepi, terlalu tidak biasa. Suara jangkrik dari luar jendela bersaing dengan detak jantungku yang makin cepat. Dari sudut mata, aku melihat Arman berdiri di depan lemari dan membukanya perlahan. Ada sesuatu di dalam lemari itu yang langsung menarik perhatianku. Bukan tumpukan pakaian atau jas-jas kerja seperti yang biasa dipakai laki-laki pada umumnya. Tapi satu hal mencolok. Kostum kambing lengkap tergantung rapi di balik pintu lemari. Topeng berbulu dengan mata hitam kosong. Tubuh berbahan tebal menyerupai bulu kambing. Bahkan ada lonceng kecil tergantung di bagian lehernya. Aku mengerutkan kening. Awalnya kupikir itu semacam properti lucu. Tapi semakin kupandangi, semakin tidak masuk akal. "Mas, itu apa?" tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Arman menoleh pelan, lalu tersenyum santai, seolah aku baru saja bertanya tentang piyama lucu. "Oh, itu, hehe. Kostum kambing. Aku suka pakai itu malam Jumat Kliwon. Semacam kebiasaan keluarga sih." Aku terdiam. Wajahku tak bisa menyembunyikan keterkejutan. "Pakai kostum kambing? Untuk apa?" "Tradisi, ya bisa dibilang begitu. Sejak kecil aku diajarin ikut tradisi Simbok. Katanya, kalau malam Jumat Kliwon, kita harus menyatu dengan hewan ternak biar usaha lancar. Dulu sih aku cuma bantu bersihin kandang, tapi sejak Simbok meninggal,
Aku ngerasa harus terusin sendiri. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Ini bukan jawaban yang bisa kuterima dengan logika waras. Aku masih mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan jadi istri dari pria asing, dan sekarang dia memberitahuku bahwa dia biasa menyamar jadi kambing di malam tertentu. Dia tertawa pelan, mungkin melihat wajahku yang benar-benar syok. Tenang aja, aku nggak maksa kamu ikut. Tapi nanti malam, aku harus ke belakang sebentar. Ada ritual kecil sebelum tidur. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Sebenarnya, aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut jawaban berikutnya lebih menyeramkan. Tak lama kemudian, Arman berdiri dan mengajakku turun ke ruang makan. Yuk, makan dulu. Aku udah siapin makanan spesial buat kita malam ini. Aku mengikuti langkahnya tanpa banyak bicara. Perasaanku makin tak enak, tapi aku masih mencoba untuk bersikap sopan. Ini malam pertamaku sebagai istri. Aku tak ingin membuat masalah. Namun semua batas kesabaranku nyaris runtuh ketika Arman membuka pintu menuju ruang makan di bagian belakang rumah. Seketika, aroma tajam yang tadi menyelinap dari ventilasi kini menyerang penuh tanpa ampun. Di dalam ruangan itu, berdiri belasan kambing hidup, lengkap dengan bau, suara embikannya, dan sisa-sisa rumput berserakan di lantai. Dan di tengah ruangan itu, berdiri sebuah meja makan mungil untuk 2 orang, dengan taplak merah dan lilin kecil menyala di tengahnya. Selamat datang di jamuan keluarga besar, katanya dengan nada serius yang tidak kubayangkan keluar dari mulut seorang manusia dewasa. Aku ingin tertawa, ingin kabur, ingin menelpon ibuku, tapi tubuhku terlalu kaku untuk bergerak. Yang bisa kulakukan hanya berdiri diam, menatap meja di tengah kambing-kambing itu, dan bertanya-tanya, Tuhan, ini benar-benar pernikahan? Atau aku baru saja menandatangani kontrak masuk ke cerita horor absurd? Saat aku melangkah masuk ke ruang makan belakang itu, napasku tercekat. Lampu temaram bergoyang perlahan, memantulkan bayangan kambing-kambing yang berjejer rapi di antara meja dan kursi terbuat kayu tua. Embikan mereka bergema di seluruh ruangan, seakan memanggil namaku satu persatu. Detik itu aku merasa seperti tamu di ritual kuno, bukan sebagai pengantin baru di malam pertama. Meja kecil di tengah tampak begitu kontras. Taplak merah bermotif bunga, 2 piring porselen dengan hiasan pinggir emas, dan sebatang lilin putih yang menyala remang. Aroma masakan, sayur asem, ikan bakar, lontong hangat, menguar di udara, bercampur bau kambing yang pekat. Rasanya aneh, lapar, jijik, dan takut sekaligus. Silakan duduk sayang, ucap Arman tenang, mengulurkan tangan untuk menarik kursi. Di depanku. Suaranya lembut, seperti menenangkan, tapi aku merasa tubuhku kembali membeku. Bagaimana mungkin aku makan di tengah belasan kambing? Aku duduk perlahan, menahan diri untuk tidak menjerit saat seekor kambing betina menempelkan moncongnya di ujung rok kebayaku. Aku berusaha mengusapnya dengan sopan, meski dada berdebar luar biasa. Di balik mejaku, mereka saling berebut sisa rumput kering, bergerak tanpa henti. Ruangan itu terasa hidup, tapi kengerian hidup. Arman mengisi piringku dengan nasi dan sayur, asam hangat. Matanya menatap lembut, berusaha menenangkan. Tenang, mereka biasanya tidak ganggu terlalu dekat. Cuma penasaran sama wangi makanan manusia. Aku mencoba tersenyum kaku dan mengambil suapan pertama. Lidahku mendeteksi rasa segar sayur asem, tapi pikiranku serasa mengawang. Bagaimana bisa menikmati masakan enak dalam suasana seperti ini? Setiap suap adalah perjuangan. Menelannya kerap, kali disusul embikan kambing yang makin mendekat. Badanku basah oleh keringat dingin. Aku pun bertanya dalam hati, apakah ini bagian dari ritual kecilnya? Ritual yang katanya untuk menjaga agar bisnis kambingnya makin lancar? Rasanya semua logika runtuh. Saat lilin di tengah meja mulai menetes, Arman memecah keheningan. Maaf ya kalau ini terlalu berlebihan, katanya rendah.
Aku cuma ingin malam pertama ini punya makna, bukan sekadar berdua di ranjang. Aku mematung. Makna apa? Menikah untuk ritual kambing? Akhirnya aku meletakkan sendok. Arman, aku menghargai usahamu, tapi aku takut. Suaraku gemetar. Kambing-kambing terus menatapku dengan mata hitam bulat, seolah mendengar setiap kata. Dia menunduk sebentar, lalu mengulurkan tangan, menggenggamku lembut. Maafkan aku kalau membuatmu tidak nyaman. Ini warisan keluarga. Aku ingin berbagi, tapi aku lupa batas. Kambing di belakang kami mengembik pelan, menambah keriuhan. Aku menarik napas dalam. Disinilah titik ujiku. Apakah aku bisa menerima seluruh keanehan hidupnya? Ritualnya, obsesinya, ataukah aku akan memilih pergi, mengukir hidup baru jauh dari aroma kambing dan tradisi yang menjerat ini? Malam itu aku makan hanya 3 suap nasi, tapi pikiran berputar liar. Antara cinta dan jijik, antara tanggung jawab menantu dan kerinduan tempat nyaman. Dan di antara embikan kambing, aku sadar, rumah tangga ini tak akan pernah terlepas dari bau dan suara ternak. Pilihan ada di tanganku, terima atau lepaskan. Malam kian larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:20. Di luar, suara jangkrik beradu dengan embikan kambing yang tak kunjung reda. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap bayanganku sendiri dalam balutan daster satin putih yang baru saja kubuka dari koper. Wajahku tampak lelah, bukan hanya oleh acara seharian, tapi juga oleh rentetan kejutan yang melebihi ekspektasi. Di ranjang, Arman duduk dengan posisi bersila. Tangannya menggenggam buku kecil bersampul coklat. Mulutnya komat-kamit membaca sesuatu yang tidak bisa kupahami. Cahaya lampu tidur menyinari setengah wajahnya, memberi kesan misterius yang sulit dijabarkan. Aku tak tahu apakah yang ia baca itu doa atau mantra. Tapi setiap detik, aku merasa semakin jauh dari kata normal. Aku duduk perlahan di sisi ranjang, berusaha menyusun kata. Tapi sebelum sempat bicara, Arman menutup bukunya, lalu menoleh padaku. Aku tahu kamu kaget, bahkan mungkin menyesal, katanya pelan. Tapi aku nggak akan memaksamu untuk terima semuanya dalam satu malam. Aku hanya diam. Kata-katanya terdengar lembut, bahkan bijak. Tapi itu tak menghapus kenyataan, bahwa aku telah dibawa ke dalam dunia yang tak pernah kubayangkan. Dunia di mana aroma kandang menjadi wewangian rumah, dan malam pertama berubah. Jadi sesi makan malam bersama kambing. Kenapa kamu nggak cerita semua ini dari awal, Mas? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar, mencoba tetap tenang. Arman menarik napas panjang. Karena kalau aku jujur dari awal, kamu pasti nolak. Aku bukan pria yang mudah dicintai, Din. Aku tahu itu. Tapi aku juga manusia. Aku cuma pengen punya seseorang yang bisa lihat aku lebih dari semua ini. Aku menggigit bibir, menahan perih yang tiba-tiba menjalari dada. Bukan karena iba, tapi karena perasaan terjebak. Aku tidak mencintainya. Belum. Tapi aku juga bukan perempuan yang dengan mudah lari dari tanggung jawab. Apalagi setelah menerima mahar sebesar itu, dan melihat harapan orang tuaku di balik pernikahan, ini, tiba-tiba Arman berdiri dan berjalan ke arah lemari. Degup jantungku kembali cepat. Apalagi sekarang, ia membuka pintu lemari perlahan dan menarik keluar kostum kambing yang tadi kulihat. Topeng berbulu itu kini berada di tangannya. Ia menatapku sebentar, lalu berkata, "Aku ngerti ini aneh. Tapi aku cuma mau kamu tahu, ini bagian dari siapa aku. Aku tumbuh dengan semua ini. Kalau kamu bisa terima, kamu akan lihat sisi baiknya. Tapi kalau enggak, aku juga enggak akan tahanin." Kupandangi dia, lelaki yang kini berdiri di ujung ranjang dengan topeng kambing di tangan, bukan sebagai monster, tapi sebagai seseorang yang membawa luka, tradisi, dan caranya sendiri untuk bertahan hidup. Mungkin bukan cinta yang dibawanya ke pernikahan ini, tapi rasa ingin dimengerti. Malam pertama kami tidak diisi pelukan, bukan juga ciuman atau bisik-bisik manja, tapi diisi tanya dan ragu. Dan dalam diam panjang setelahnya, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri.
Apakah semua ini pantas diperjuangkan? Atau aku hanya sedang memaksa diriku mencintai sesuatu yang tak mungkin? Dan malam pun berlalu tanpa pelukan. Hanya bau kambing yang menemani. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.